Jadi suaranya itu sangat sendu dan lirih. Seperti kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kisah misteri kali ini gue akan menceritakan suatu kisah yang berasal dari salah satu desa yang ada di Jawa. Dan warga yang ada di situ pernah mengungkap suatu misteri tentang mayat seorang gadis. Sebelum masuk ke cerita, gue saranin buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa pakai headset kalian. Inilah kisah misteri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011, tepatnya itu di bulan Maret. Jadi di salah satu desa yang ada di Jawa, lokasi desanya itu sangat jauh sekali dari perkotaan ya. Nah, warga di sekitar desa itu sangat erat sekali hubungan persaudaraannya. Jadi hubungan sosialisasi itu masih sangat erat gitu. Nah, suatu ketika ya layaknya anak muda tiap malam itu ya hobinya itu tongkrong main gitar. Nah, begitu juga pemuda-pemuda yang ada di daerah itu atau di desa itu. Nah, waktu itu hari Senin kurang lebih ya jam 9 malam. Nah, sebut saja namanya Bima, Indra, dan Tony. Nah, jadi ada 3 pemuda waktu itu sedang tongkrong di atas jembatan. Jadi di daerahnya mereka itu ada satu jembatan yang di situ itu menjadi tempat penghubung antara desa satu sama desa yang lain. Jadi pembatas 2 desa yang ada di situ. Nah, singkat cerita, waktu itu setengah 10 ya, kurang lebih ya. Intinya dia mulai tongkrong, kurang lebih setengah jam. Mereka itu dikagetkan dengan suara yang mirip suara tangisan perempuan. Jadi suaranya itu sangat sendu dan lirih. Seperti kayak jadi kayak gitu suaranya, contohnya seperti itu. Kemudian ketiga pemuda itu, Bima, Indra, dan Tony itu tadi langsung lari ketakutan kan mendengar, wah ini kok kayak ada setan atau apa gitu. Dan gitarnya itu nggak dibawa lari, akan tetapi langsung kebuang gitu. Gitarnya kebuang saking takutnya ya. Mereka bertiga langsung lari. Singkat cerita, di hari yang berikutnya, yaitu hari Selasa ya, kurang lebih sekitar jam 8 malam, di situ kan mayoritas ada yang bekerja buruh pabrik ya. Itu namanya Bu Yati. Bu Yati ini pulang dari kerja pabrik yang kebagian shift sore ya. Jadi pulangnya itu jam 7 atau jam 8 malam. Nah, waktu itu kurang lebih jam 8 malam Bu Yati ini lewat jembatan itu sendirian tapi pakai motor. Nah, biasa kan kalau ibu-ibu itu naik motornya kan nggak bisa kenceng gitu ya, pelan-pelan gitu, apalagi lewat jembatan. Nah, waktu itu Bu Yati sama halnya kayak yang kemarin yang didengar sama ketiga pemuda yang tadi. Jadi Bu Yati ini juga mendengar suara tangisan seorang perempuan yang
apa ya, di situ itu nggak ada orangnya. Jadi suaranya itu kayak di bawah jembatan gitu. Itu menurut Bu Yati seperti itu. Suaranya juga lirih dan sendu. Nah, habis itu sesampainya Bu Yati ini sampai rumah, dia menceritakan ke suaminya. Kemudian Bu Yati ini biasa kan, kalau ibu-ibu itu kan hobinya ngerumpi ya. Waktu belanja itu di pagi harinya itu menceritakan kejadian yang dia alami tentang suara yang dia dengar tadi malam kepada ibu-ibu yang lain yang ada di warung itu. Nah, singkat cerita, besoknya lagi, hari itu hari Rabu ya, hari Rabu. Jadi salah satu warga, bapak-bapak, namanya itu Pak Yanto. Pak Yanto ini mimpi seakan-akan itu diperlihatkan seorang wanita memakai baju warna merah dan celananya itu warna hitam. Kemudian si perempuan itu kayak melambai-lambaikan tangan, kemudian sambil minta tolong. Tolong aku sampai 3 kali. Nah, habis itu kurang lebih ya jam 2 malam, Pak Yanto ini terbangun dari tidurnya. Pak Yanto ini bingung, mimpi kok kayak gini ya gitu. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Pak Yanto ini karena memang udah mendengar dari kemarin-kemarin ya, ada pemuda yang di situ juga mendengar, atau di jembatan itu mendengar suara tangisan perempuan. Kemudian Bu Yati itu juga mendengar ada suara tangisan di situ. Nah, jadi Pak Yanto ini berinisiatif menanyakan, terutama itu di mimpinya itu sama Pak Kiai yang ada di desa itu. Jadi di situ ada seorang kiai sekaligus ahli spiritual ya. Nah, jadi Pak Yanto ini menceritakan sesuatu yang ada di mimpinya itu. Nyuwun sewu Pak Yai, niku ndek dalu kula kok ngimpi nggih. Ngimpi tapi ana wong wadon nang jembatan pinggir omah kula nika, Pak. Wong wadon niku nangis kalih nyuwun tulung. Niku napa nggih Pak Yai? Nah, tanya Pak Yanto ke Pak Kiai yang ada di situ. Kemudian Pak Kiai itu nggak langsung menjawab, tapi malah dia itu diam sambil memejamkan matanya. Nah, kurang lebih ya setengah menit, tiba-tiba Pak Kiai itu bilang, "Oh ya wis, ayo ngajak wong okeh konang jembatan saiki." Nah, jadi Pak Kiai itu bilang kalau oh ya sudah, ayo kita ngajak orang banyak yang ada di kampung ini, suruh ikut ke jembatan sekarang. Nah, kemudian pagi itu Pak Yanto beserta warga yang lain bergegas menuju ke jembatan itu. Dan dengan anjuran dari Pak Kiai, semua orang disuruh untuk menyisir sungai di area jembatan itu. Kurang lebih ya 15 menit, tiba-tiba terdapat salah satu warga, namanya itu Anton. Anton ini melihat kayak kain, warnanya itu merah, dan kain itu menyangkut pada sisa besi yang ada di bawah bangunan jembatan itu. Nah, kemudian Anton mendekati kain itu dan menariknya. Tiba-tiba Anton ini teriak dan bilang, "Ada mayat, tolong ada mayat." Nah, mendengar teriakan Anton itu, semua warga langsung menghampiri Anton. Kemudian, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." ternyata benar ada mayat yang menyangkut di bawah jembatan itu. Mayat itu tidak dikenali oleh warga sekitar karena mukanya udah lebam dan susah dikenali.
Nah, setelah proses pengangkatan mayat itu selesai, Pak Yanto ini bilang, persis banget kayak yang di mimpiku tadi malam. Bajunya merah dan memakai celana warna hitam. Akhirnya warga mengumumkan penemuan mayat itu ke seluruh desa yang ada di kelurahan itu. Dan sore harinya diketahui bahwa mayat ini adalah seorang gadis dari desa yang lain. Usianya 18 tahun, namanya Arini, yang sempat menghilang 5 hari yang lalu. Akhirnya teror suara tangisan yang ada di jembatan itu sudah tidak ada lagi. Itulah kisah misteri kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.